Puji nama Tuhan, Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih bagi kita, dan kita akan merenungkan bersama-sama, yaitu di dalam 2 Timotius 3 pasalnya yang ke-16 yang berbunyi demikian: seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu kesaksian untuk mengantar kita dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, dulu itu saya hidup di dalam kehidupan modern yang kalau dibilang sangat-sangat bebas. Saya itu jarang sekali berdoa, bahkan saya ke gereja juga. Ya mungkin kalau 1 tahun itu bisa dihitung 1 atau 2 kali. Nah, itu saja yang saya ke gereja, waktu pas Natal dan waktu pas Paskah atau pas waktu perjamuan kudus. Nah, itu yang saya pergi untuk ke gereja. Selain dari itu, saya tidak gereja, bahkan saya juga malas sekali untuk berdoa atau untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada suatu ketika saya diingat kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa saya harus kembali ke Tuhan dan kembali menyerahkan hidup saya seutuhnya kepada Tuhan. Waktu itu saya berpikir panjang, merenung, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk berdoa. Ketika saya berdoa dan paginya saya dapat petunjuk, akhirnya saya mengambil komitmen untuk saya mau mengikut Tuhan dan menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang luar biasa cepat berubah, teknologi yang makin canggih, informasi yang begitu mudah diakses. Tapi apakah manusia semakin bijak? Apakah dunia ini semakin baik? Alkitab sudah memberitahu kita sejak dahulu akan datang masa yang sukar, dan masa itu bukan akan datang, tapi sedang terjadi sekarang. Paulus menulis kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, untuk bersiap menghadapi zaman yang penuh tantangan. Dan hari ini pesan ini juga ditunjukkan kepada kita. Nah, apa pesan yang ditunjukkan kepada kita pada pagi hari ini yang akan saya bahas kepada kita bersama, yaitu saya mengambil tema dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Saya mengambil tema yaitu dunia yang berubah cepat. Nah, dengan dunia yang berubah cepat ini, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berpegang pada ajaran yang telah kita pelajari dan yakini. Ajaran yang telah kita pelajari dan kita yakini, yaitu ajaran seperti apa yang harus kita tetap pelajari dan kita harus yakini. Ada beberapa poin yang saya bahas untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Poin yang pertama adalah ajaran tentang gambaran orang di akhir zaman. Pasal ini menggambarkan karakteristik orang-orang di hari-hari terakhir sebagai orang yang mencintai diri sendiri, mencintai uang, sombong, tidak bersyukur, tidak taat kepada orang tua, dan mencintai kesenangan daripada mencintai Allah. Dalam 2 Timotius 3 berpusat pada persiapan bagi orang percaya untuk menghadapi masa-masa akhir zaman dengan menjauhi kejahatan dan pengajaran palsu, serta memperdalam iman
melalui firman Tuhan agar dapat bertahan dalam penganiayaan dan menjadi sempurna bagi setiap perbuatan baik. Peringatan dari Rasul Paulus kepada Timotius mengenai kondisi manusia pada akhir zaman yang akan penuh dengan sifat buruk dan pentingnya firman Tuhan yang diilhamkan Allah sebagai pegangan dan kekuatan bagi orang percaya untuk menghadapi situasi tersebut. Saudara-saudara, peringatan itu seperti apa? Nah, peringatan dalam bahasa aslinya, bahasa Alkitabnya atau bahasa Yunani yaitu notesia. Nah, dalam Alkitab kata ini berarti peringatan, instruksi, dan teguran yang tujuannya untuk menarik perhatian atau memberikan nasihat. Ada satu cerita lagi yang akan saya sampaikan bagi kita bersama, yaitu lampu merah yang diabaikan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita jalan di jalan, tentu saja kita tahu banyak sekali orang yang suka mengabaikan lampu merah. Nah, lampu merah itu terkadang orang-orang suka sering menerobos. Mereka tidak mempedulikan bahwa lampu merah itu pertanda untuk berhenti. Nah, ada seorang pengendara yang melaju kencang dan terus menerobos lampu merah. Orang-orang memperingatkannya, tapi dia berkata, "Sudah biasa, aku tahu jalan ini." Akhirnya dia mengalami kecelakaan serius. Seperti itu juga keadaan kita pada akhir-akhir ini. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka mengabaikannya karena mereka merasa sudah biasa dan mengandalkan diri sendiri. Tapi mereka mengabaikan firman Tuhan yang akan membawa mereka di dalam kehancuran. Saudara-saudara, 2 Timotius 3 menekankan bahayanya kemerosotan moral dan pentingnya berpegang teguh pada firman Tuhan sebagai penuntun hidup, terutama di tengah zaman yang penuh penyesatan. Nah, pentingnya firman Tuhan. Alkitab dalam firman yang diilhamkan Allah, dan melaluinya kita belajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kitab suci adalah medium untuk pertumbuhan rohani, mengoreksi gagasan palsu, dan mendewasakan seseorang. Keberadaan firman Tuhan memastikan bahwa orang percaya dapat dijaga terhadap kesalahan dan semakin teguh dalam keyakinan. Dalam dunia modern yang penuh distraksi, relativisme moral, dan informasi yang simpang siur, banyak orang Kristen menjauh dari kebenaran firman. Firman Tuhan seringkali dianggap sekedar literatur rohani, bukan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan. Oleh karena itu, mengangkat kembali pentingnya firman Tuhan menjadi sangat relevan, terutama untuk generasi muda dan jemaat yang mulai lemah imannya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pentingnya menunjukkan nilai peran dan fungsi yang tidak tergantikan. Firman dalam Alkitab merujuk pada perkataan Allah dalam bentuk tulis maupun Yesus sebagai firman yang hidup atau wahyu dari Tuhan memiliki nilai sangat tinggi yang menjadi fondasi utama hidup orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita bahas adalah perbandingan dengan budaya modern. Pasal ini relevan untuk dinavigasi dalam budaya modern karena menyoroti perilaku buruk
dan kebiasaan yang terjadi di zaman kita. Pembedaan antara nilai-nilai kekristenan dan budaya modern yang mendominasi dunia saat ini mendorong umat percaya untuk tidak larut dalam arus budaya zaman ini, tetapi tetap hidup dalam kebenaran Injil. Fokusnya adalah menilai secara kritis budaya modern berdasarkan standar firman Tuhan dan hidup secara kontras, bukan kompromi. Dalam konteks ini, ajaran Kristen yang menekankan penyangkalan diri, kasih kepada sesama, kekudusan, dan kebenaran mutlak dari firman Tuhan. Nah, seringkali firman Tuhan dianggap kuno, keras, atau tidak relevan. Perbandingan seperti apa yang akan kita pelajari? Nah, perbandingan ini mengkaji dua hal secara berdampingan untuk melihat perbedaan atau persamaan nilai, arah, dan dampaknya. Budaya modern itu seperti sistem nilai, kepercayaan, praktik sosial, dan gaya hidup yang dominan di zaman ini. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa? Progresif secara sosial. Yang kedua adalah toleransi yang cenderung permisif. Yang ketiga adalah menolak otoritas secara absolut. Yang keempat adalah cepat berubah sesuai tren, mengikuti gaya-gaya tren. Nah, dukungan Alkitab di dalam kita memperdalam iman kita di dalam ini adalah di dalam Roma 12 yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang kedua adalah di dalam pertama Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Yang berikut adalah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya kita dipanggil berbeda dan berdampak. Kita harus berakal dan berpusat pada Kristus, bukan sekedar melawan budaya. Yesus hidup di tengah budaya yang bobrok, Romawi, Yudaisme, munafik. Tetapi Yesus tidak pernah kompromi dengan budaya tersebut. Ia adalah terang yang bersinar dalam kegelapan dan memanggil kita menjadi serupa dengannya. Kristus mengajarkan kita untuk menyangkal diri. Kita bisa dilihat dalam Lukas 9 ayat 23 dan mengutamakan kehendak Bapa, yaitu Yohanes 6 ayat 38, dan kita hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus berarti kita tidak hidup menuruti tren dunia dan kita mengandalkan kasih karunia, bukan kekuatan sendiri untuk hidup berbeda. Maka perbandingan dengan budaya modern tidak berhenti dikritik, tetapi mengarah kepada hidup yang serupa dengan Kristus, yaitu kita hidup berdasarkan standar-standar yang ada di dalam Alkitab, standar-standar yang telah Tuhan tetapkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari 2 Timotius 3 ini kita diajarkan untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Dunia modern di luar sana banyak hal yang mungkin akan mempengaruhi kita, tapi bagaimana kita bisa dapat mengandalkan diri supaya kita tidak terjerumus dan tidak mengikuti dunia modern di luar sana. Kita tetap berpegang pada firman dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.